캠프에서 한 400명이 들었더라고 보니까 인도네시아 듣고 있어요. 자, 요한복음 Mari kita 4장 melihat Yohanes 4 ayat 34 dan 35. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Jadi melalui perkabaran Injil ini, kita harus kembali untuk memulihkan pondok Daud dan juga pondok Daud untuk diri kita dan pondok Daud di ladang kita dan juga pondok Daud di gereja kita dan juga pembentukan sistem penginjilan. Jawaban ini yang kita harus dapatkan. Jadi walaupun saya berfirman di sini, tetapi kami bersama dengan tim administrasi bekerja begitu banyak bersama dengan banyak orang-orang yang terhubung satu dengan yang lain untuk mempersiapkan perkabaran Injil ini. Jadi dalam persiapan kami pasti banyak hal yang kita hadapi, sehingga kita pribadi dan juga untuk ladang dan penginjilan misi ini kita harus berhati-hati. Jadi tolong doakan juga untuk tim administrasi supaya mereka dapat dipimpin oleh Roh Kudus secara teliti. Saya merasakan banyak hal. Pada saat kita mempersiapkan perkabaran Injil ini, kita harus sadar dan terbangun secara rohani. Kalau tidak, kita bisa ditipu oleh setan. Dan kami dibantu oleh para tim administrasi dari tim youth juga. Jadi mereka begitu semangat. Jadi tolong doakan untuk mereka. Jadi yang pertama, kita harus memulihkan ladang kita. Yohanes 4 ayat 34 sampai 35. Jadi melalui Injil ini kita harus memulihkan kebiasaan kita dan luka kita dan latar belakang kita harus mengalami peningkatan secara rohani. Saya kemarin sempat pergi piknik bersama dengan tim penginjilan saya. Dan pada saat itu saya forum bersama dengan mereka. Dari firman itu mengatakan bahwa kita harus mengubah dari akar dan secara dasar. Emang susah sekali untuk mengubahnya itu dari akarnya dan dasarnya. Tetapi kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 13 di sana, kita lahirnya dari Tuhan. Jadi kalau kita berada di dalam Tuhan, tidak peduli darah kita bagaimana dan latar belakang kita di mana dan keluarga kita dari mana. Jadi kita semuanya bisa diperbaharui. Cuma kita harus melihat akar kita itu di mana. Kalau firman mengatakan bahwa sudah selesai, tidak ada masalah lagi. Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, sudah selesaikan masalah ketidakdayaan, masalah penyakit, dan semuanya tidak ada masalah sama sekali. Tapi coba saya mau tanya, masa tidak ada masalah? Ada kan? Kalau itu sangat ironis, katanya sudah selesai, tapi kenapa tidak selesai? Jadi kita tidak boleh ditipu dalam bagian ini. Jadi secara dasar sudah selesai semua, Cuma banyak hal yang kita terima dari hal-hal dunia ini sudah berakar. Jadi apa yang kita dapatkan dari dunia dan dari kerajaan Tuhan, dan dunia setan, dan kebiasaan kita sebagai manusia, itu semuanya sedang berlangsung sampai saat ini. Jadi pada saat kita menikmati kepenuhan Roh Kudus, semua hal-hal yang kita terima dari luar itu juga akan tidak menjadi pengaruh.
근본을 누리게 Jadi kalau kita 되어지면 menikmatinya, 그 자체가 뽑힌다는 kepenuhan 거예요. Roh Kudus dari dasarnya sudah, 근데 이제 이게 kalau kita 근본을 menikmati 쭉 dasarnya 누리다 kita 보면 di 이 mana 뿌리는 sudah selesai 상처는 semua masalahnya 물음은 kita, 체질은 semua 가난은 akar-akar kita yang 질병은 salah 우리의 영혼, dari 정신, pikiran 마음의 kita, 문제는 otak kita, 근본 hati 속에 kita, 이 perasaan 뿌리는 kita, 조금씩 semuanya 조금씩 akan hancur. 치유되거나 서거나 Jadi tidak akan 순환하거나 dikuasai 이렇게 oleh 누르지 itu 않거나 dan 잡히지 tidak 않는다는 akan 거예요. dipengaruhi oleh itu. 근데 이게 안 되어지면 Jadi kalau kita tidak 뭐냐? menikmati dasarnya, 그래서 저는 요즘 pasti 패러인 것 gampang 같아요. ditipu. 그러면서도 이제 뭐 캠프 준비하는데 뭐 이런 얘기 전해 Jadi 들으니까 pada saat saya 이게 mempersiapkan 예민해지더라고요. perkabaran 다행도 Injil 받아야 ini 돼요. juga, kan 저는 또 saya menjadi 60, 이게 55 orang 년의 yang bertanggung jawab 책임자잖아요. atas 65 orang Korea ini 여러분이 dan 260만 mereka 원 내고 setiap orang 가고 사료 문제에서 memakai 하는데 uang 행정적으로 sekitar 이걸 처리해버리면 나는 안 되잖아요. sekitar 30 juta rupiah per 그래서 orang. 저는 여러분을 Masa 위해서 saya 매일 tidak 기도하고 있거든요. bisa memikirkan saudara? Makanya kita harus 자린도 dipimpin 받아야 oleh 돼요. Roh Kudus dengan 물론 benar. 들어가서. 그러면 우리는 어떤 현장을 Jadi 봐야 kita 되냐? harus melihat ladang 어떤 seperti 현장을 봐야 apa. 되냐? 어떤 면에서는 현장은 물론 Memang 하나님이 itu 보내주시는 adalah ladang 하나님이 yang Tuhan 보여주시는 izinkan 현장이지만 하나님이 우리를 dan 인도네시아 Tuhan 바리 ingin 캠프를 menunjukkan 통해서 ladang 보여주고 ini 있어야 kepada 할 kita. 현장이 있지만 Jadi 또 kita 어떤 면에서 harus 가면 melihat 우리가 ladang 봐야 되는 itu. 거예요. 제가 오늘 얘기하고 싶은 거는 하나님이 Jadi 보여주는 ada 말고 ladang yang Tuhan tunjukkan dan juga ada ladang yang kita harus melihat. 여기 아주 이렇게 신앙에 성숙된 두 분이 계셔요. Di sini ada ibu dan bapak, 70이 넘으신 분들이 있어. 내가 물론 하나님이 보여주는 현장도 ibu 있지만 bapak 내가 majelis 봐야 될 것이 yang 있어요. mengetahui soal ini. 내가 Jadi 봐야 내가 memang 보여주는 거예요. kita 내가 harus 하나님 보여주면 보이겠지만 mengalami 내가 bagaimana 봐야 Tuhan yang izinkan, tetapi kita harus melihat 그래서 dulu 우리 교구에 apa yang Tuhan 보면 ingin tunjukkan kepada kita. 평생 이렇게 선교 현장을 놓고 기도했던 우리 권사님 계시는데 Jadi ada seorang ibu majelis 설교도 항상 나오시고 yang 근데 몇 년 전에 sudah lama berdoa untuk penginjilan misi, tapi 한번 딱 dia tidak pernah 보니까 pergi ke luar negeri. 난 미국 안 가봤거든. TV에서 Tetapi pada saat dia pergi ke perkabaran Injil di Thailand, dia telah mendapatkan suatu jawaban yang luar biasa. 자, 그러면 간단하게 Jadi 뭘 봐야 되냐 현장에서 memang kita berdoa dari jauh juga penting, tetapi kalau kita harus pergi langsung pasti langsung beda rasanya. 장로님 같은 경우는 주재원으로 계셨거든요. 그 자카르타에 계시고 이 인도네시아 팀들 방인혜 전선생 오신 지부터 팀들이 있어요. 그래서 제가 Jadi saya sedang berdoa untuk 청년들이 준비를 잘하는 것 같아요. 그러니까. 그분들은 메시지를 saya sempat ngobrol dengan 해야겠다라고 Ibu Bella 생각했는데 untuk bahas tentang panti asuhan. Jadi panti asuhan itu tadi saya sempat berpikir saya yang harus firman, tetapi setelah kita bahas lagi mungkin jangan saya saja, tetapi ada orang lain yang bisa memberi firman di panti asuhan. Dan kalau kita melihat di Indonesia, setiap daerah beda kuasaan rohaninya. Kalau Bali Hindu yang mayoritas, kalau Soe mayoritas adalah Kristen, dan kalau Bogor itu Islam. 극단적인 선택을 해서 세 가족인데 중국 교포인데 애 안고 그냥 극단적인 선택을 했거든요. 이 거기 충격인데다가 뭐 거기 Dan kalau di daerah Bogor pada saat masih pagi-pagi kita bisa mendengarkan semua doa-doa suara doanya mereka. Jadi jangan saudara khawatir, saya akan menghancurkan semua kuasa setan itu terlebih dahulu. Jadi ladang yang kita akan kunjungi, mereka semua adalah di sana, yang diam di sana itu para pengemis secara rohani. Seperti Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kalau kita melihat Asia Tenggara, mereka ada juga tempat-tempat yang kelihatan miskin, tetapi ada juga tempat-tempat yang kelihatan sangat kaya seperti Pulau Bali, tempat pariwisata. Tetapi di sana tetap masih banyak yang pengemis rohani. Dan mereka mengalami kebingungan secara rohani. Jadi jangan saudara yang terlalu obsesi untuk menginjil di sana kepada mereka langsung. Biasanya orang yang seperti itu ciri-cirinya, kalau di Korea mereka tidak menginjil, tapi pada saat mereka pergi ke luar negeri, mereka ingin sekali untuk menginjil. Tapi kalau di negara Indonesia tidak boleh sembarangan untuk menginjil.
Jadi kita pergi ke suatu tempat itu per grup. Jadi saudara harus melihat situasi dan kondisi dan jangan terlalu terobsesi untuk menginjil, harus melihat dulu, melihat, menjadi saksi. 보면 돼 그냥. 저도 가급적 메시지 안 하려고 합니다. 캠프 메시지하고 여기서 하니까. Dan kalau misalkan 그럼에도 불구하고 saudara 하겠다면 benar-benar ingin sekali untuk menginjil, ya mungkin saudara bisa menginjilnya itu bersama dengan para translator, tapi lihat dulu situasi dan kondisinya. 당연히 영적으로 Seperti Matius 9 ayat 36 sampai 38, mereka itu berada dalam kondisi kebingungan secara rohani seperti domba yang tidak ada penggembala. Saya masih mengingat satu jiwa yang saya ketemu di negara Indonesia. Dia itu kecanduan narkoba dan saya menginjil orang itu, dan sampai sekarang saya masih mengingat orang itu dan berdoa. Jadi mereka itu mereka yang ada di dalam ladang itu, mereka itu seperti tawanan rohani. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. 그래서 여러분들 청년들 우리 찬양할 때 그 찬양들이 전에 한번 소외적인 어디서 갈 때 Jadi 그 찬양 pada saat saya pergi ke Soe, saya masih mengingat lirik lagu pujian Korea yang mengatakan bahwa Tuhan selalu menunggu satu jiwa yang kembali kepada Tuhan. Jadi itu yang saya rasakan pada saat saya pergi ke ladang di Indonesia. Dan pernah saya pergi ke perkabaran Injil di Thailand. Dan di sana kita mau menginjil kepada 4 anak-anak Thailand yang sepertinya anak-anak SMA. Anak-anak SMA-nya itu ada 4 orang Thailand, 3 anak itu kabur, 1 anak itu kayak benar-benar mirip sekali dengan pada saat saya masih SMA. Dan sayangnya kami tidak bisa menginjil 4-empatnya, 3 anaknya itu kabur. Jadi pada saat kita melihat jiwa-jiwa yang kita mau injili, kita harus melihat mereka bagaimana kondisi rohani mereka. Kita tidak boleh langsung ngomong juga, Anda adalah pengemis rohani atau orang yang kebingungan secara rohani. Tapi kita harus menyelesaikan, kita harus berdoa dulu untuk mereka sebelum kita menginjil. Dan ini kali pertamanya saya membawa anak-anak saya ke ladang perkemahan Injil PI, karena selama 10 tahun kemarin saya tidak bisa membawa anak-anak saya ke PI karena saya harus lapor kepada gembala sidang saya pada saat PI. Jadi saya menjadi pasti sensitif, sehingga kalau bersama dengan anak-anak saya pasti jadinya tidak bisa konsentrasi. Jadi kalau kita melihat bacaan hari ini, di sana dikatakan kita harus melihat sekelilingnya. Karena di sana banyak sekali yang kita harus tuai. Banyak ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi pada hari ini kami pergi makan-makan bersama dengan tim penginjilan saya. 어디서 보는 사람들이 우리 팀 말고 목사님 안녕하세요 뭐 인사하는 거 딱 보니까 염창 교구에서 이번에 Jadi kami pergi makan di sana, dan di sana kami bertemu dengan satu tim penginjilan yang lainnya. Jadi kami membagi timnya itu kayak per daerah. Jadi per daerah, sehingga kami kaget, kok bisa ketemuan di sana.
이분들이 노는 것 같지 Padahal 않으면 itu bukan 눈을 daerah 들어 mereka yang menginjil. Dan saya kaget karena saya mendengar, 돌아가는 게 아니라 oh, katanya 놀면서도 mereka itu 그 begitu 평상시에 rajin untuk 정말 menginjil 했다는 거야. walaupun di luar 눈을 들어 daerahnya mereka. 켜주라. Jadi saya kaget. 키웠죠? Oh, ternyata walaupun 수학이 kelihatannya mereka 열려져 itu suka 있다는 거야. main-main, tapi ternyata mereka itu 꿈의 main-main 주님 sambil 마음이에요. 근데 이번 menginjil di 캠프를 통해서 sana. 다시금 어차피 여러분 뭐 한국에서도 잘 하고 Jadi sama 있지만 seperti 또 itu, 성경전 가면 또 saudara 새로운 oh, 현장이잖아요. 영적으로 방황하는 harus 사람들, melihat dulu 거기로 bagaimana 끌어들인 자들을 kondisi 지금 있어야 됩니다. jiwa-jiwa rohani di sana. 왜 아멘 안 하시죠? 너무 많이 Betapa 봐가지고 이제 pengemisnya 조금만 mereka, 보여주실래요? betapa 조금 tawanannya mereka 신혼여행 secara 가는 분들 rohani 있으시죠? di sana. 신혼여행 가는 분들은 우리가 Di sini ada 캐나다하고 juga 파티를 한번 해봅시다. satu pasang suami istri, 가는 분들 suami istri yang 초등학교 때 baru 가르쳐 주신 분들이 nikah dan mereka pergi 그리고 bulan madunya itu 한 집사는 한 사람은 untuk 저 청년은 perkabaran Injil 캠프 많이 ini. 다녔어 저하고. 내가 왜 결혼을 안 하냐고. Jadi 10년을 sangat luar 사귄 biasa 거거든요. mereka pilih ikut 10년이면 perkabaran 10년 Injil 얘기하고 sebagai bulan madu mereka. 10년 사겠다고? 설레. 자, 좀 넘어가자. Jadi nomor 2, 자, 두 번째 빨리 끝내. 자, 끝내야 되겠습니다. 자, 그러면 kalau gitu 그 apa 현장에 itu? 그 Apa yang 하나님이 persiapan 준비한 yang Tuhan, apa itu ladang yang 하나님이 Tuhan 준비한 persiapkan? 현장은 어떤 현장일까? 보는 겁니다, 여러분. 이게 인도네시아도 보고 Jadi ladang yang disiapkan oleh Tuhan adalah 그 현장에 pekerja-pekerja Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan, yaitu remnant, orang-orang tersisa dari Yesaya 6 ayat 13. Nanti saudara akan bertemu dengan Hyosung, yaitu adiknya Ibu Bella dan juga anaknya Ibu Kim. Nanti, dan dia sudah menjadi seorang penginjil. 1년 만에 면담하는데 선생님이 조심스럽게 얘기하더라는 거예요. 어머니한테. 혹시 어머니 얘가 말을 잘 못하느냐고. 지금 내가 이제 방송 나가니까 Jadi saya menceritakan, 순환된 얘기를 하고 있는 거야 지금. jadi saya 엄마가 깜짝 놀란 거예요. mendengar bagaimana kisahnya Hyosung pada saat dia masih kecil. 전에 그런 얘기가 들어. 목사님, 제가 만약에 언약 복음 깨닫지 못하고 성교 깨닫지 못했으면 Katanya Hyosung ini pada saat dia baru pindah ke Indonesia, dia sampai tidak ngomong sama sekali selama dia sekolah SD karena dia tuh stres. Sampai guru di SD-nya bertanya kepada Ibu Kim, apakah anak ini tidak bisa ngomong seperti itu. Jadi Ibu Kim mengatakan bahwa katanya kalau kita pindah negara untuk belajar atau tinggal di sana, itu berarti benar-benar kita harus kita pasti menghadapi begitu banyak kesusahan, apalagi tanpa Injil. Jadi tempat ladang penginjilan itu begitu menakutkan, begitu menyeramkan. Tapi di sana yang ada itu pasti ada orang yang tersisa dan orang yang kelihatannya terbuang. Tetapi yang penting ada satu murid Tuhan. Satu murid Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan di sana. Jadi siapa yang menjaga ladang Tuhan itu? Yaitu satu orang yang Tuhan tentukan. Jadi mari kita mencari siapa itu orang tersisa yang Tuhan sudah persiapkan. Jadi mari kita melihat ladang yang dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang kebingungan secara rohani. Dan juga mari kita melihat satu orang yang telah dipersiapkan oleh Tuhan itu untuk ladang tersebut. Dan walaupun kelihatannya mereka itu murid-murid diaspora yang tersebar di mana-mana, tetapi itu Tuhan yang persiapkan. Seperti Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. 제가 얘기하잖아요. 저는 성교사 우리 문철 목사님은 7년 있었다 그러잖아요. 저는 태국 같은데 kalau saya pergi ke tempat perkabaran Injil, saya tidak bisa tahan lebih dari 3 hari. Jadi susah sekali untuk beradaptasi di negara lain. Tapi kalau kita melihat Ibrani 11 ayat 13 sampai 16, mereka adalah peziarah dan penguasa dan juga orang tersisa. Jadi di sana ada 7 remnant yang menjalani perjalanannya mereka itu sebagai peziarah, penguasa, dan orang tersisa. Jadi mereka mencari harta yang Tuhan persiapkan itu.
호성이뿐만 Jadi 아니라 mari kita 거기에 있는 우리 뭐 같은 melihat 신분이지만 siapa orang-orang 거기에 remnant 있는 중요한 yang ada 렘넌트들을 di sana 우선 seperti Hyosung dan Ibu 순례자, Bella 정복자, dan juga 남자의 길을 orang-orang 정말 yang 일곱 bukan 번을 negaranya mereka sendiri 이 tapi mereka 형통으로 menjaga 가야지. ladang itu seperti 그뿐만 아니라 uh, 하나님은 이 Hyosung, 현장에 Ibu Bella dan 방황하는 lain-lain. 것이 Jadi 아니라 중요한 이들에게 oh, 정체성을 주시는 거예요. kepada orang-orang seperti itu 자, 마지막 세 Tuhan 번째. pasti akan memberi 그러면 identitas yang kuat secara rohani. Dan yang terakhir, 그렇다면 nomor 3, melalui 우리가 ladang 이 ini 현장을 통해서 kita harus menerima jawaban seperti apa 어떤 응답을 받아야 되고 dan Tuhan akan bekerja seperti 하나님은 apa. 어떤 역사를 Jadi 우리에게 Tuhan 주실 akan 것인가, memberi 마지막 kesaksian 어떤 seperti 증거를 주실 apa. 것인가. 이거 생각해야 되지 않겠어요? 제일 중요한 거예요. 자, Jadi kita harus 우리가 봐야 melihat 됩니다. 가서 현장에. ladang. 하나님, 내가 이것 때문에 한국 가서 살겠습니다. Jadi kita harus melihat ladang di mana dari sana kita harus menerima suatu penyadaran bahwa oh gara-gara ini aku harus bekerja. Gara-gara ini aku harus semangat mencari uang dan menjadi majelis gereja dan menjadi summit, menjadi pun orang yang paling tertinggi di gereja. Jadi semua dorongan ini kita harus temukan di ladang kita. 내가 제일 아쉬운 거는 우리 아들이 Jadi 30 됐거든요. paling yang saya sayangi adalah anak laki-laki saya 30 tahun, dia sejak pandemi COVID dia tidak pernah datang ke gereja untuk beribadah. Jadi saya merasa sangat sedih. 우리 막둥이가 이제 지금 대학교 4학년인데 걔가 수시로 들어갔거든요. 뭐 이렇게 공부를 못 하니까. 근데 6번 Dan 그래도 anak saya, 수시는 그 정시 공부 안 한 거잖아요. 근데 영어를 jadi anak saya yang paling terakhir, dia tidak begitu pintar belajar, tapi dia pintar bahasa Inggris. Jadi anak terakhir saya itu meminta tolong kepada saya untuk belajar di luar negeri, tetapi ya kami tidak kasih karena kami tidak ada uang. Jadi bukan soal kita pergi atau kerja di luar negeri, tapi yang penting kita melihat ladang kita melihat ladang misi. Jadi mari kita melihat ladang yang Tuhan kasih itu. 장성도 목사님 그러네. 이번에 그 복무에 장성도 목사님이 아프리카 10일 갔다 왔는데 ada seorang hamba Tuhan, ada pendeta yang pergi ke Afrika selama 10 tahun, 10 hari di Afrika, dan katanya pada saat dia mengalami ladangnya Afrika selama 10 hari, dia benar-benar menyadari apa maksud dari firman dari pendeta Rio. 우리 저 간사님도 뭐 저기 어렸을 때 필리핀 갔다 왔다 그러더라고. 자, 본론이 들어서. Jadi Tuhan, 하나님은 우리에게 눈에 보이지 않는 현장에서 jadi Tuhan akan memberi jawaban seperti apa di ladang Bali. Tuhan akan memberi kesaksian seperti apa kepada kita. Mari kita menantikannya. 근데 지금 내가 쓸 것은 당연한 거야. Yaitu berkat tata. Melalui berkat tata itu Allah Tritunggal yang bekerja. Dan kita akan menyaksikan bagaimana melalui Kristus telah menyelesaikan 3 kutukan itu. Dan di sini para youth walaupun tidak berdoa, walaupun tidak berdoa secara dalam, pasti bisa melihatnya. Kalau anak-anak youth pasti bisa menikmatinya. Tapi kalau misalkan orang-orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak di sini pasti merasa capek dan tidak cocok dengan budaya luar negeri. Jadi bisa aja ditipu oleh setan karena merasa capek dan lain-lain. Jadi mari kita melihat bagaimana Tuhan bersama dengan kita melalui berkat tata kerajaan sorga, dan setiap kali kita berdoa, malaikat terus melayani kita untuk bawa doa kita bolak-balik langit dan bumi.
사실 여기서 Dan pada saat kita 기도하는 berdoa, 것도 pastinya 하겠지만 itu akan melampaui 시간과 ruang, 공간을 초월하는 waktu. 그 선교사님 보니까 참 이 문서는 잘 보내시는 것 같아요. 우리 간사님들 잘 Jadi 준비하시는 거 persiapan 보니까 PI itu begitu baik. Saya melihat bagaimana Ibu Bella dan juga tim admin dari Gereja Yawan mempersiapkannya sangat baik sekali. 기도해 주시고 Dan kita mempersiapkan untuk LTS untuk para hamba Tuhan di 제자가 세워져서 Indonesia 제자로 supaya kita 배려를 bisa 가지기 menemukan 위해서 murid-murid Tuhan di sana 우리 또 현장을 dan juga 통해서도 bisa 또 mempersiapkan 알릴 수 RTS. 있도록 Mari kita 시간과 berdoa 공간을 bersama-sama. 초월하시는 응답들이 나도록 기도하셔야 돼요. 근데 제가 제일 중요한 게 뭐냐? 저는 Kalau saya pribadi, 이제 해외 가는 게 부담스럽더라고요. 아까 뭐 saya pribadi mungkin kadang merasa terbeban pergi ke luar negeri. Tapi saya terus mengingat sekali mengingat diri seterusnya. Aku adalah terang untuk 237 negara. Dan kalau kita pergi ke ladang misi, pasti kita bedanya itu dalam budaya dan dalam bahasa. 전에 한번 이게 태국을 강의를 갔는데요. Satu hari kami pergi ke Thailand. 청년 중에 이제 선교구 간사 한 분이 있어 남자. Dan ada salah satu tim kita itu ada salah satu anggota yang masih youth. Tapi pada saat kami mengadakan seminar di Thailand, hotel di Thailandnya itu kayak gelap sekali dan tidak cocok dengan saya. 이 친구는 이제 선교구 간사했던 이 남자 친구는 너무 좋아하는 거예요. 내가 속으로. Jadi saya merasa saya tuh merasa tidak cocok sekali dengan Thailand dan juga tempat untuk seminar kayak gini dan merasa capek. Tapi anak youth itu sangat sangat memperhatikan makanan dan juga mau main apa di Thailand, sehingga saya kayak berpikir saya datang untuk ngajar, tapi kalau orang itu kayaknya kelihatannya datang untuk main-main. Jadi walaupun kita beda-beda pandangannya dan juga cara beradaptasinya, tetapi yang penting Injil yang kita miliki, Injil yang kita nikmati di Korea ini tersampailah di Pulau Bali, supaya kita bisa menikmatinya dalam pikiran kita, jiwa kita, dan juga hati kita. Kalau sampai ada anak youth yang ingin sekali ingin tinggal di Pulau Bali, pasti saya akan bantu. Saya akan mengutuskan sebagai misionaris. Jadi coba bawa dalam doa. Jadi kalau kita, ya pasti kalau kita berdoa, pasti Tuhan bersama dengan kita. Jadi Tuhan bersama dengan kita di Korea dan juga di Bali juga. Jadi mari kita melihat apa yang kita harus lihat dan apa yang kita harus nikmati melalui berkat yang melampaui ruang dan waktu ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberi berkat dan juga kekuatan baru yang Tuhan kasih. Mari kita berdoa. Jadi setelah kami setelah kami melakukan PI di Bali, pasti saudara akan menemukan arah hidup saudara. Mari kita berdoa supaya ladang itu dipulihkan, supaya kami bisa melihat apa yang Tuhan ingin kita lihat, dan biarlah kami dapat menikmati kerajaan Tuhan seperti kami menikmati kerajaan Tuhan di Korea ini. Dan tolong datanglah terang 237 negara pada saat kita menjalankan PI bersama-sama. Mari kita berdoa bersuara bersama-sama. 발리 현장에 볼 곳을 보게 하시고